Kira-kira nih ya caption IG yang cocok buat postinganku yang ini nih apa ya? Hidup manis kayak karamel latte, cocok nggak? Aku setuju sih. Aku sama deh Vanilla Coffee untuk posting di Instagram, kemudian Red Velvet untuk Tamino. Waduh, kamu bukan semut kali sih? Saya aja nggak sih, sekali-sekali doang. Aku benar-benar yang internet. Oh my god. Sekali-sekali orang ya kayak kan interview kayak nggak pernah dipegang pada ini vanilla latte dan juga hot red velvetnya ya kak. Makasih kak. Ya ampun, kadar gulanya banyak tahu di situ. Jangan 100 gram gitu dong, sekali-sekali manis kan nggak apa-apa. Sekali-sekali nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau tiap hari bisa bikin. Guys, hari ini kita ada mini tech show nih bareng dokter Bayu, pelanggan tetap sekaligus edukator kesehatan kita. Dokter Bayu, silakan. Halo semua. Jadi mau ngingatin kalau misalnya angka tertinggi diabetes di Asia Tenggara itu salah satunya Indonesia. Nah, banyak dari kita tuh yang nggak sadar kalau misalnya penyebab dari diabetes itu adalah kebiasaan kita yang mengonsumsi minuman yang tinggi gula dalam kehidupan sehari-hari. Loh dok, saya tiap sore ngopi manis, itu bahaya dok? Kalau terus-menerus iya, gula berlebih tuh bisa bikin pankreas bekerja lebih keras. Jadi kemungkinan besar terjadi resistansi dalam insulin. Waduh, berarti tubuhku ini kayak pabrik insulin overtime dong. Jadi solusinya gimana dok? Kami ganjil ini kan suka ngafe dan ngopi. Nah, bukan berarti kita nggak boleh minum kopi, tapi bisa diganti dengan memilih kopi yang less sugar atau rendah gula, dan susunya tuh kita ganti dengan susu yang rendah lemak. Oke. Terima kasih Dokter Bayu mau sharing ilmu nih di sini. Kapan-kapan kita bikin deteksi lagi ya. Oke, makasih juga ya. Aman kok, nanti kabarin aja. Oke, makasih dok. Guys, kalian dengar kan bahasan dari tadi? Kira-kira apa ya program terbaik itu dari kafe ini agar kasus diabetes itu bisa menurun? Kalau sebenarnya ya kayaknya bisa deh nambah menu atau gimana. Nah itu kayak minggu kasih aja nggak sih biar pelanggan tuh nggak bosen loh. Aku punya ide. Gimana kalau misalnya kita bikin varian kopi yang sehat? Boleh sih idenya. Nanti nama kopinya kopi YMSSA, kopi yang mau sehat-sehat aja. Iya bener. Nah itu keren tuh. Aku bisa nih promosiin lewat kontenku. Nanti aku bikin hashtag ngopi bijak. Gimana? Bagus tuh, bagus. Jadi nanti kita akan bikin kopi rendah gula. Kita bisa menggunakan madu atau yang rendah lemak. Gimana? Wah, kedengarannya enak juga ya. Tetap manis, tapi rendah gula. Bener kan? Buat saya tuh nggak harus minuman hambar nih. Oke, langsung kami masukkan menu besok upload IG. Musik. Kurangi asupan gula. Olahraga sehat. Pilih makanan bergizi seimbang, istirahat dan hindari stres berlebihan. Kurangi asupan gula. Olahraga agar sehat. Pilih makanan bergizi seimbang,
Istirahat dan hindari stres berlebihan. Tuh, dengerin, diabetes tuh bisa juga loh dengan kebiasaan kecil. Benar. Nah, mulai sekarang kita harus menerapkan kopi bijak dan kita harus tahu tuh seberapa banyak atau gula di balik latte yang kita minum. Aduh, aku janji deh mulai sekarang aku tuh pesannya yang less sugar. Oke, aku temenin ya. Tapi kalau kamu mau ngopi gitu terus, aku bakal tag dokter Bayu di sana. Buat semua, cheers hidup sehat. Kau bilang cuma manis bibir, tanpa terus diam detik. Semua tahu itu tidak baik. Yang dari kopi kering air putih, ku bilang karena peduli. Sehat nomor satu kan Genesis. Gula di balik aduk. Halo semuanya. Nah, sekarang kita akan bahas nih, kenapa kebanyakan para penderita diabetes itu memiliki 3 ciri-ciri ini. Yang pertama adalah polifagia atau sering makan. Yang kedua adalah poliuria, di mana suka kencing atau suka buang air kecil. Nah, yang ketiga adalah polidipsia, sering minum. Nah, sebenarnya apa sih hubungan ketiga ciri-ciri ini kok bisa menjadi kebanyakan ciri-ciri para penderita diabetes? Nah, kita harus tahu dulu nih, kita ini sering kan makan nasi, di mana nasi ini mengandung glukosa. Nah, glukosa inilah yang akan menjadi sumber energi kita. Nah, caranya bagaimana? Glukosa itu harus masuk ke dalam sel darah melalui insulin. Nah, insulin itu dari pankreas. Pankreaslah yang menghasilkan insulin itu. Ketika kita sudah kebanyakan makan, kan membuat lebih banyak kerjanya si pankreas itu untuk menghasilkan insulin. Kalau manusia, kalau kita disuruh kerja-kerja terus, pasti kita capek kan? Bisa burn out, mogok kerja, bahkan tidak menghasilkan sama sekali. Begitu juga dengan pankreas. Jika kita kebanyakan makan, kita tidak akan mendapatkan energi. Maka dari itu, karena kita tidak merasa banyak energi, maka makanan kita hanya berhenti sampai ginjal aja. Sehingga karena tidak sampai, dia tuh merasa masih kurang energi sehingga akan sering makan. Nah, kenapa bisa sering kencing? Karena ginjalnya ini selalu mengeluarkan glukosa dengan memperbanyak urin, dengan mengeluarkannya melalui buang air kecil, begitu. Nah, karena kita sering buang air kecil sehingga cairan yang ada di dalam tubuh kita itu kurang, sehingga kita mengalami polidipsia, yaitu kekurangan air, sehingga kita banyak minum dari situ. Nah, terjadilah 3 ciri-ciri tadi. Yang pertama polifagia, sering makan. Yang kedua poliuria, sering kencing. Dan yang ketiga adalah polidipsia, yaitu sering minum. Itu alasan mengapa para penderita diabetes itu sering mengalami 3 ciri-ciri tersebut. Kita sering berpikir hidup manusia itu harus dari gula. Padahal manusia sejati itu namanya rasa di lidah. Tetapi dari kebiasaan yang kita jalani sehari-hari, setiap sendok gula yang kita kurangi hari ini adalah suatu langkah kecil untuk tubuh kita yang lebih kuat di hari esok. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati hidup, tetapi kita harus melakukannya dengan cara yang lebih bijak. Tapi kabar baik adalah pencegahan juga bisa dimulai dari hal kecil, dari memilih kopi tanpa gula, jangan kopi kampus, bikin cukup, dan tidak lupa belajar untuk mengenal tubuh kita sendiri. Dulu aku pikir sehat itu berikut dan banyak tanah, tapi ternyata sehat itu seni menjaga diri. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk.
Dan jika kita mulai duluan, siapa tahu nih teman-teman kita bakal ikut. Jadi kita bisa bikin sehat menjadi tren, bukan gaya hidup sementara. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti nongkrong ataupun kafe. Kita mulai dari secangkir kopi yang lebih rendah dulunya. Jadi, mulai dari hari ini, mari kita ubah cara kita menikmati manisnya hidup. Kita bisa mengurangi gula, lalu kita bisa mengurangi kebiasaan buruk, dan menikmati setiap bahagian kecil setiap harinya. Serta, jadikan tubuh kita tubuh yang sehat, dan kita bisa menikmati kebahagiaan yang lebih untuk masa depan. Jangan banyak gula, bro. Mending minum air putih biar sehat dan kuat kayak aku. Oh iya juga ya, makasih.